Assalamualaikum teman-teman, sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Melempar jamrah haki ABAH dari dasar lembah dan bertakbir pada setiap lemparan. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Abdurrahim bin Yazid meriwayatkan, ia berkata, Abdullah melempar jamrah dari dasar lembah. Lalu aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, orang-orang melempar dari atas lembah? Ia berkata, demi zat yang tidak ada ilah selain dia, tempat ini adalah tempat seseorang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah, yaitu Muhammad, melempar jamrah. HR Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud Al-Amas berkata, aku mendengar Al-Hajjah berkata dari atas mimbar, surat yang disebut di dalamnya Al-Baqarah, dan surah yang disebut di dalamnya Ali Imran, dan surat yang di dalamnya disebut An-Nisa. Ia Al-Amasi berkata, aku sampaikan hal itu kepada Ibrahim, maka ia berkata, Abdurrahman bin Yazid telah menceritakan kepada saya bahwa ia pernah bersama Ibnu Mas'ud ketika melempar jamrah Akabah. Ia pun menuruni lembah ketika sampai di sebuah pohon. Ia berhenti dan dari situ melempar dengan 7 kerikil dengan bertakbir pada setiap melempar kerikil. Ia lantas berkata, demi zat yang tidak ada ilah selain dia, dari sinilah seorang yang diturunkan kepadanya surah Al-Baqarah, yaitu Muhammad, berdiri untuk melempar. HR Bukhari dan Muslim. Mencukur rambut lebih utama dari memotong. Tapi memotong juga boleh. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, ketika haji, Rasulullah mencukur rambut beliau. HR Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat menyahut, dan bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah. Beliau berkata, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat menyahut lagi, dan bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah. Beliau baru bersabda, ya, juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya. HR Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah bersabda, ya Allah, ampunilah orang-orang yang hanya mencukur rambutnya. Para sahabat menyahut, dan bagi orang-orang yang mencukur rambutnya. Beliau berkata, ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Para sahabat menyahut lagi, dan bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya. Pada kali ketiga, beliau baru bersabda, ya, juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya. HR Bukhari dan Muslim. Sunnah harian HR, melempar jamrah, menyembelih, kemudian mencukur rambut, dan mencukur rambut mulai dari bagian kanan. Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah mencukur rambut. Abu Talha adalah orang yang pertama kali mengambil rambut beliau. HR Bukhari dan Muslim. Orang yang bercukur sebelum menyembelih atau menyembelih sebelum melempar jamrah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah berdiri di Mina pada Haji Wada memberi kesempatan kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seseorang dan berkata, tanpa terasa, aku telah mencukur rambut sebelum menyembelih. Nabi pun bersabda, sembelihlah, tidak apa-apa. Kemudian datang orang lain dan berkata, tanpa terasa, aku telah menyembelih sebelum melempar jamrah. Nabi bersabda, lemparlah, tidak apa-apa. Ketika Nabi ditanya tentang suatu perkara yang didahulukan dan tidak diakhirkan, selalu menjawab, lakukanlah dan tidak apa-apa. HR Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika ditanya tentang menyembelih, cukur rambut, dan melempar jamrah yang didahulukan dan diakhirkan, Nabi selalu menjawab, tidak apa-apa. HR Bukhari dan Muslim. Sunnah Awiyah Afiif ada pada hari kurban. Abdul Aziz bin Rifai berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik,
beritahukan kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi, di manakah beliau melaksanakan syalat zuhur dan asyar pada hari tarawiyah?" Ia menjawab, "Di Mina." Aku bertanya lagi, "Di mana?" Beliau salat asyar pada hari nafar. Ia menjawab, "Di Abdah." Lalu ia berkata, "Kerjakan manasik sebagaimana yang dikerjakan para pemimpinmu." HR Bukhari dan Muslim. Sunnah singgah di Al-Amuha Aisyah Abedan. Syalat di sana ketika bubaran dari Mina. Aisyah berkata, sesungguhnya itu hanyalah tempat Nabi singgah agar beliau lebih mudah keluar. HR Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata, singgah muhasyab bukanlah apa-apa. Bukan termasuk manasik haji yang harus dikerjakan. Ia hanya tempat Rasulullah singgah. HR Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah berkata, sehari setelah hari Nahr, ketika masih Mina, Nabi berkata, besok kita akan singgah di tempat peristirahatan Bani Kinanah saat mereka saling bersumpah setia di atas kekafiran. Tempat yang dimaksud adalah Al-Muhasab. Yang demikian itu karena suku Quraisy dan Kinanah saling berjanji terhadap Bani Abdul Muthalib atau Bani Al-Muthalib untuk tidak menikah dan tidak berjual beli dengan mereka hingga mereka, Bani Abdul Muthalib, menyerahkan Nabi kepada suku Quraisy dan Kinanah. HR Bukhari dan Muslim.